Tentunya aku di belakang. Selamat datang di Jam Malam. Untuk hari ini, gue mau bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Krishna, yang membuat dia tidak bisa lupa akan kejadian itu. Berikut kisahnya. Cerita ini berawal ketika Krishna mendapatkan suatu hadiah karena usaha Krishna dalam bekerja membuahkan dampak positif bagi perusahaan. Krishna dihadiahi bonus uang yang jumlahnya tidak sedikit. Pada saat itu juga Krishna ingin berencana untuk memberikan sesuatu kepada istrinya berupa mobil. Akan tetapi Krishna ingin membelinya dengan cash tanpa kredit. Krishna membeli mobil itu dari seorang bapak-bapak yang membutuhkan uang. Dan Krishna merasa harganya cocok dengan budget yang ia miliki. Akhirnya Krishna pun sepakat untuk membelinya. Setelah mobil itu sudah beberapa hari berada di rumah Krishna, hal-hal aneh pun tidak dirasakan Krishna. Tapi beberapa hari belakangan, ketika sore menjelang malam, terkadang di mobil tersebut tercium bau amis yang membuat Krishna dan istrinya pun gusar. Suatu ketika Krishna dan istrinya penasaran dengan bau amis yang selalu tercium ketika sore hari. Krishna pun mencarinya, namun gagal, tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Krishna membawanya ke tukang cuci mobil. Takut ada hewan mati atau sebagainya. Tapi setelah mobilnya dicuci, tidak ditemukan apa-apa. Sampai pada keesokan harinya, Krishna mendapatkan lembur kantor dan dia harus pulang malam. Ketika Krishna ingin pulang, di tengah perjalanan bau amis itu semakin menjadi. Bau amis itu semakin membuat Krishna tidak nyaman. Sampai akhirnya di tengah-tengah jalan, Krishna tidak sengaja melihat sesosok wanita berada di mobilnya. Pertama, Krishna tidak terlalu menghiraukan. Sampai beberapa kali Krishna melihat kaca yang memang terdapat wanita di belakang jok mobilnya. Beberapa saat sebelum sampai di rumah, Krishna memutuskan untuk berhenti karena penasaran dengan apa
yang ada di dalam mobilnya. Namun, Krishna tidak menemukan apa-apa. Jok mobilnya kosong. Kemudian, karena situasi jalanan sepi, Krishna memutuskan untuk bergegas agar pulang lebih cepat. Ketika sampai di rumah, Krishna tidak memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Krishna hanya meletakkannya di luar. Dan sesekali mengecek ke belakang mobilnya. Namun tetap kosong. Krishna tidak berani mengatakan kepada istrinya. Takut istrinya tidak berani melakukan aktivitas apapun. Akhirnya Krishna memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Sampai suatu ketika aroma amis itu semakin menyengat di hidung. Setelah itu, kejadian itu berulang lagi. Krishna melihat wanita itu lagi. Dan kini terdengar suara anak bayi. Walaupun samar, namun tetap mengganggu Krishna. Sampai akhirnya Krishna memutuskan untuk pergi ke paranormal. Di hari Minggu itu, setelah libur kantor, Krishna memutuskan untuk pergi ke paranormal. Namun, setelah melewati jalan yang sedikit sepi, kanan kiri hutan, dan belum sampai di tempat paranormal, kejadian mengerikan pun dialami Krishna. Pada saat itu, Krishna tidak sendiri. Dia pergi ke paranormal bersama temannya. Namun, setelah berada di jalan yang di kanan kirinya itu jurang, mobil Krishna oleng. Mendadak turun ke jurang tersebut. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan hanya mobilnya saja yang rusak. Krishna meminta untuk menderek mobil tersebut dan memutuskan untuk pergi paranormal tersebut dengan menggunakan taksi. Semua di luar rencana Krishna. Krishna ingin sebenarnya membawa mobil tersebut ke paranormal itu. Namun karena kecelakaan, akhirnya mobilnya tidak jadi dibawa. Tapi sesampainya di rumah paranormal tersebut, Krishna menceritakan segala kejadian tersebut. Kejadian yang dialami olehnya dan istrinya. Paranormal itu berkata, seharusnya mobilnya dibawa. Tapi karena kendaraannya tidak ada, lebih baik kamu datang lagi nanti. Kemudian setelah paranormal itu menyuruh Krishna untuk balik lagi nanti, dia sempat berkata, coba kamu tanyakan dulu ke pemilik sebelumnya, apakah ada kejadian yang membuat kamu merasa tidak nyaman.
Akhirnya Krishna sepakat untuk pulang dan bersedia menanyakan kepada pemilik sebelumnya. Keesokan harinya, Krishna berniat untuk ke bengkel karena mobilnya rusak parah dan harus diperbaiki. Setelah menaruh mobilnya ke bengkel, Krishna pun pergi ke rumah Pak Yahya, pemilik mobil sebelumnya. Di sana, Krishna menanyakan, apakah sebelum mobil ini saya beli ada kejadian yang tidak mengenakan? Pak Yahya pun menjawab, tidak. Dengan muka yang meyakinkan, Krishna pun percaya karena ekspresi dari Pak Yahya tidak mencerminkan bahwa pernah terjadi sesuatu. Sampai suatu ketika saat Krishna sedang berada dengan Pak Yahya, pemilik bengkel menelpon Krishna untuk segera ke bengkel karena karyawan bengkel tersebut melihat wanita dengan anak kecil di belakang jok. Tanpa pikir panjang, Krishna pun dan Pak Yahya pergi ke bengkel tersebut. Setelah berada di bengkel tersebut dan sudah melihat keadaan mobilnya, ternyata tidak ada apa-apa. Krishna tidak ingin berbicara apa-apa, tidak ingin menceritakan apa yang dia pernah rasakan. Namun tiba-tiba karyawan yang melihat wanita tersebut kesurupan dan berkata, "Jangan pindahkan aku. Aku sudah nyaman di sini." Sambil menangis. Krishna pun penasaran. Kemudian menanyakan, "Siapa kamu?" Krishna penasaran dengan wanita yang ada di dalam mobil tersebut. Karyawan yang kesurupan tersebut berkata, "Aku Doni. Aku Doni. Aku Doni." Sampai 3 kali. Dan Krishna pun heran. Doni. Kemudian Krishna menanyakan kepada Pak Yahya, "Siapakah Doni, Pak?" Pak Yahya pun berkata, "Itu anak saya." Sambil tidak percaya bahwa orang yang kesurupan tersebut mengucap nama anaknya. Krishna pun segera berkata, "Apakah Doni ada di rumah?" Pak Yahya menjawab, "Ya, dia baru pulang kerja. Lebih baik kita langsung ke rumah saya." Krishna pun sepakat untuk ke rumah Pak Yahya. Setelah sampai di rumah Pak Yahya, tanpa pikir panjang, Pak Yahya pun memanggil Doni. "Doni, sini kamu." Sambil tidak percaya, Pak Yahya pun menanyakan pada Doni,
Apa yang terjadi di mobil ini? Seseorang kemasukan dan menyebut namamu. Tidak hanya itu, Krishna juga melihat wanita dan suara anak kecil. Doni pun ketakutan. Wajahnya gugup. Tidak percaya bahwa sesuatu akan terjadi kepadanya. Sambil menangis, Doni pun meminta maaf kepada ayahnya. Kemudian dia berkata, "Sebulan lalu aku membawa pacarku pergi karena aku berjanji akan menikahinya jika terjadi apa-apa. Namun, suatu ketika setelah dia berkata dia hamil, aku memutuskan untuk pergi menggugurkan kandungannya. Namun, di tengah perjalanan, aku hilap. Aku membunuhnya, mencekiknya. Dan mayatnya aku buang ke jurang. Pak Yahya pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Doni. Akhirnya Pak Yahya meminta untuk ditunjukkan di mana lokasi Doni membuang mayat tersebut. Kemudian Pak Yahya pun menelpon polisi karena ingin semuanya selesai dan Krishna pun aman. Setelah ditunjukkan lokasi tersebut, Krishna pun kaget karena lokasi yang ditunjukkan oleh Doni adalah tempat di mana ia jatuh, yang membuat mobilnya rusak. Saat itu juga Krishna tahu bahwa nama wanita yang ada di mobilnya itu adalah Reni, wanita yang dibunuh dan dibuang ke dalam jurang oleh pacarnya sendiri. Sehingga merasa mobil yang dimiliki Krishna itu adalah rumahnya sendiri. Sekian cerita hari ini. Selamat malam.